anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan. Apa pengertian teks tanggapan, ciri-ciri teks tanggapan, tujuan dan fungsi teks tanggapan, struktur teks tanggapan, ciri kebahasaan teks tanggapan, dan langkah-langkah mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan, serta jenis kalimat yang digunakan ketika menanggapi atau membuat tanggapan. Tujuan mempelajari teks tanggapan adalah yang pertama, agar anak-anak semua mampu menanggapi dan mendata informasi berupa kritik atau pujian dari teks tanggapan yang didengar dan atau dibaca. Yang kedua, agar anak-anak semua mampu menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, baik berupa pujian atau kritik terhadap sesuatu. Yang ketiga, agar anak-anak semua mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar dan atau dibaca. Dan yang terakhir, nantinya anak-anak semua mampu mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan itu sendiri. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang suatu peristiwa, fenomena, karya, ucapan, ataupun perbuatan seseorang atau berbagai hal lainnya. Sebuah peristiwa bersejarah, kebijakan pemerintah, karya seni seperti lagu, drama, film, seni lukis, seni tari, kerajinan, atau teknologi. Isi tanggapan berupa penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari objek yang ditanggapi. Seseorang yang memberikan pujian harus memberikan tanggapan berupa fakta dan data. Cara menanggapinya pun harus objektif dan sopan. Objektif itu berarti menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Kata sopan berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif. Tujuan dan fungsi teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki fungsi yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pelajar. Ketika menemukan hal positif dalam suatu karya, mereka dapat memberikan apresiasi yang dapat memotivasi agar lebih maju bagi yang diapresiasi. Pelajar juga akan mengkritisi suatu karya agar kesalahan tidak terus berlangsung dan membuat orang yang dikritik semakin maju. Ciri teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 struktur yang berupa konteks, deskripsi, dan penilaian. Yang kedua, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar berupa fakta dan alasan yang menguatkannya. Yang ketiga, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Yang keempat, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Yang kelima, penyampaian efektif, tidak bertele-tele. Dan yang terakhir, bagian resume disusun secara kronologis atau berurutan. Struktur teks tanggapan. Secara umum,
teks tanggapan memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama ada konteks. Bagian awal teks tanggapan yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, atau objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Yang kedua, deskripsi. Bagian kedua teks tanggapan yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Bagian ini juga memuat identifikasi dan klasifikasi tentang jenis, ciri, atau bagian-bagian yang ada dalam teks tersebut. Yang ketiga, penilaian. Bagian penilaian berisi kata-kata yang mengungkapkan penilaian berupa pujian atau kritik. Pujian dan kritik yang disampaikan harus disertai dengan fakta dan data yang mendukung. Ciri kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan juga memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. 1. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verbal. Yang kedua, kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, penggunaan kata tugas. Kata tugas adalah kata yang hanya memiliki arti gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal, sehingga maknanya bisa menjadi jelas jika dihubungkan dengan kata lain. Kata tugas ini meliputi penggunaan preposisi, kata depan, konjungsi, kata penghubung, kata sandang, dan kata seru. Yang keempat, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi digunakan untuk mengolah data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat, dengan tujuan agar mudah dimengerti oleh pembaca yang tidak langsung mengalaminya sendiri secara langsung. Yang kelima, penggunaan istilah. Istilah merupakan kata atau gabungan kata khusus yang menjelaskan konsep tertentu. Penggunaan istilah menyesuaikan konteks kalimat. Langkah-langkah mengungkapkan kritik, sanggahan, atau pujian dalam bentuk teks tanggapan. 1. Bacalah dahulu literatur atau artikel yang akan dikritik dengan cara membaca aktif. 2. Lakukanlah pemetaan ide-ide yang disajikan penulis dan mengelompokkannya ide-ide yang kita setuju, kritik positif atau mendukung, atau tidak, kritik negatif atau menyanggah. Yang ketiga, susunlah sebuah draft teks tanggapan kritis dengan struktur resume, kelebihan dan kekurangan, serta penilaian menyeluruh. Yang keempat, lakukanlah preview terlebih dahulu. Bagikan draft tersebut kepada teman-teman untuk dibaca dan dikomentari. Jenis-jenis kalimat tanggapan. 1. Pujian. Pernyataan yang menyatakan penghargaan atas keunggulan sebuah hal tertentu. Kalimat pujian mengandung hal yang positif atau merujuk pada hal-hal yang baik. Kalimat pujian digunakan untuk memuji dan memberi penghargaan atas prestasi pada sesuatu yang layak dipuji. Yang kedua, persetujuan. Kalimat yang menyatakan sebuah pembenaran dan kesepakatan. Pernyataan ini akan berkebalikan dari penolakan. Yang ketiga, ada sanggahan. Pernyataan yang bersifat menyanggah atas sesuatu hal yang tidak disetujui. Kalimat sanggahan ditandai dengan kata-kata seperti belum sesuai, kurang tepat, dan sebagainya. Yang keempat, kritik. Tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hal. Walaupun kritik cenderung berkonotasi negatif, namun tanggapan berupa kritik tetaplah harus disertai dengan alasan yang jelas. Yang kelima, penolakan. Tanggapan berupa ketidaksetujuan. Kalimat ini ditandai dengan kata-kata seperti
Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung materi nih. Bagi anak-anak yang belum mengerti, bisa tanyakan kepada ibu via telepon atau via WhatsApp ya. Tugas: bawalah karya, baik karya tulis, seni, atau prakarya untuk ditanggapi oleh teman. Gurumu akan memandu pemilihan acak siapa akan menanggapi karya siapa. Buatlah teks tanggapan yang membangun dengan bahasa yang sopan. Fokus tanggapan pada keunggulan dan kebaikan karya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.